Ketika seseorang yang kita sayangi pergi, rasanya dunia ini seolah runtuh, seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Setiap detik terasa berat, dan kadang kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Namun, di balik kesedihan ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah cahaya. Saat ini adalah saat yang tepat untuk menemukan kekuatan dalam kesedihan kita, untuk tumbuh, dan untuk mengenali bahwa setiap akhir membawa sebuah awal baru. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dengan hati terbuka dan pikiran yang siap menerima. Saat kita menghadapi kehilangan, kita seringkali terjebak dalam fase-fase kesedihan. Ada denial saat kita tidak percaya bahwa orang yang kita cintai telah pergi, lalu datang kemarahan. Mengapa ini harus terjadi? Kita mungkin merasa marah kepada diri sendiri, orang lain, atau bahkan kepada semesta. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, hati kita terasa hampa. Kenangan-kenangan manis berubah menjadi rasa sakit yang mendalam, membuat kita bertanya, mengapa harus aku? Penting untuk diingat, tidak ada urutan yang pasti. Kita bisa merasakan semuanya secara bersamaan, dan itu adalah hal yang normal. Penelitian menunjukkan bahwa kesedihan bukan hanya berdampak pada pikiran kita, tetapi juga memengaruhi tubuh kita secara fisik. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat menghadapi kesedihan ini? Pertama, kita perlu memberi diri kita izin untuk merasa. Rasa sakit adalah bagian dari pengalaman manusia yang mendalam, dan mengakui perasaan ini adalah langkah awal menuju penyembuhan. Pada awalnya, kita mungkin mengalami denial, di mana kita sulit menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai telah pergi. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kita mungkin berpikir, ini tidak mungkin terjadi pada saya. Perasaan ini adalah mekanisme pertahanan yang membantu kita untuk melindungi diri dari rasa sakit yang terlalu mendalam. Namun, penting untuk menyadari bahwa penolakan ini tidak bisa bertahan selamanya. Akhirnya, kita akan sampai pada fase penerimaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerimaan tidak berarti kita melupakan orang yang kita cintai. Ini adalah proses di mana kita mulai melihat ke depan, memahami bahwa kehidupan akan terus berjalan. Kita mulai menemukan cara untuk membawa kenangan indah itu dalam hati kita, tanpa membiarkan rasa sakit menguasai hidup kita. Saya ingin berbagi kisah seorang teman. Dia kehilangan cinta sejatinya setelah bertahun-tahun bersama. Pada awalnya, dia merasa terjebak dalam kenangan dan tidak bisa melihat masa depan. Namun, seiring waktu, dia mulai menyadari bahwa setiap kenangan adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dengan bantuan mindfulness, dia mulai berlatih meditasi setiap pagi, memberi ruang untuk perasaan itu, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam kehilangan. Cobalah juga teknik ini. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung, tuliskan perasaan Anda, dan lihatlah bagaimana itu membantu Anda melepaskan beban yang terasa berat. Setiap kesedihan membawa makna. Di balik rasa sakit itu, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari dari hubungan itu. Apa nilai yang bisa Anda ambil dari pengalaman itu? Mungkin Anda belajar tentang cinta yang tulus, pengorbanan, atau bahkan pentingnya batasan dalam sebuah hubungan. Berbagi cerita dengan orang terdekat bisa menjadi penghilang rasa sakit yang luar biasa. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita tidak hanya melepaskan beban, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbagi pengalaman mereka. Ini bisa menciptakan ikatan yang lebih dalam dan saling mendukung di antara kita. Setelah proses penerimaan, saatnya untuk membangun kembali diri kita. Cobalah untuk menemukan hobi baru yang mungkin selama ini terabaikan. Mungkin ada aktivitas yang selalu ingin Anda coba, tetapi belum pernah memiliki waktu untuk melakukannya. Ini adalah saat yang tepat untuk mengeksplorasi minat baru, apakah itu melukis, berlari, atau belajar memainkan alat musik. Dukungan sosial sangat penting dalam proses ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari teman dan keluarga. Mereka mungkin tidak memiliki jawaban, tetapi kehadiran mereka dapat memberikan kenyamanan yang luar biasa. Terkadang, hanya dengan berbagi cerita, kita bisa merasa lebih ringan, seperti beban yang terangkat dari pundak kita. Meski saat ini terasa gelap, ingatlah
bahwa selalu ada harapan di depan. Setiap akhir adalah awal yang baru. Dalam setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, kita bisa menemukan potensi untuk tumbuh. Ajak diri Anda untuk menggambarkan masa depan yang Anda inginkan. Buatlah visi yang lebih cerah. Mungkin Anda ingin menjalin hubungan baru, mengejar impian yang selama ini terpendam, atau bahkan berkontribusi kepada orang lain yang juga sedang mengalami kesedihan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita tidak hanya menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Setiap luka menyimpan cerita, dan cerita itu adalah kekuatan kita untuk bangkit. Mari kita bersama-sama menemukan kekuatan dalam setiap rindu dan menjalani hidup dengan penuh harapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, Anda adalah penulis dari kisah hidup Anda sendiri, dan masa depan Anda ada di tangan Anda.